Ya pemirsa, bisa dikatakan selain suara NU yang diperebutkan di Pilpres 2024, sebentar dulu bahwa suara anak muda juga diperebutkan. Dan bisa jadi ini menjadi penentu kemenangan. Anak muda seperti apa? Bisa dikatakan yakni adalah Gen Z bahkan juga milenial. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh Capres dan juga Cawapres untuk menjaring suara pemilih muda? Strateginya apa? Ini akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Mas Umam. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam Mbak Tata, Ya, kita waalaikumsalam. masih menunggu ya Mas Umam ya, ada Mbak Nadia Ade yang merupakan tim dari Ganjar Mahfud yang saya masih akan menunggu di malam hari ini. Tapi saya sudah tersambung dengan tim sukses, saya bisa katakan seperti itu ya, mewakili Baca Pres dan juga Baca Pres masing-masing. Ada Mas Gamal mewakili Anies Baswedan Caimin dan juga Mas Ibnu Riza mewakili Prabowo dan juga Gibran. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Mbak. Salam kenal. Malam Mbak Caca. Ya, Gimana sehat kabarnya? alhamdulillah, kabar baik. Saya pertama kali ingin ke Mas Ibnu Riza, mengingat bahwa secara survei, beberapa survei mengunggulkan Prabowo disukai kalangan milenial, bahkan ada Gibran di sana. Sepercaya diri apa? Oke lah kalau disukai oleh kalangan milenial dan juga Gen Z. Tapi apa program ditawarkan, Mas Ibnu? Oke, Mbak. Salam kenal semuanya, teman-teman dari tim ses Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga, Pak Anies Mahfud. Kali ini Mbak, generasi muda perlu kepastian siapa kandidat yang paling peduli dan mempersiapkan masa depan generasi muda secara sungguh-sungguh. Dan saya rasa visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu jelas mengantar kami para pemuda sebagai jembatan untuk khususnya kita kedepannya ada Indonesia Emas 2045. Di situ ada pengembangan sumber daya manusia, lalu pengembangan industri kreatif. Nah, itu sebagai bukti bahwa beliau Dedi Prabowo, kami sebut dari Bipro panggil Pak Prabowo itu Dedi Prabowo sebagai ayah kami, dan Mas Gibran itu akan menjembatani kami, memberi ruang lebih besar lagi untuk kami sebagai pemuda Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Gitu, Mbak. Oke, sekarang saya ke Mas Gamal. Mas Gamal, tadi dikatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran paling peduli lah dengan anak muda. Nah, Amin ini seperti apa ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi pertama saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda kita bahwa kita generasi muda jangan mau dijadikan objek politik, komoditas politik, mangsa politik, target politik, dan sasaran politik. Jadi jangan pilih seorang pemimpin yang mendekati generasi muda dengan gaya berpakaian, bermedia sosial, ataupun gaya bicara. Jadi pilih pemimpin yang tahu apa yang diharapkan, dibutuhkan oleh generasi muda kita hari ini, mengetahui permasalahan. Nah, yang pertama kalau kita lihat pada survei yang dilakukan oleh indikator misalkan ya, masalah utama generasi zilenial hari ini itu adalah 24,2% menciptakan lapangan kerja, lalu 18,8% mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan yang menarik 13,2% adalah pemberantasan korupsi ya. Dan itu pun hampir sesuai dengan generasi milenial, di mana 29,4% mengatakan masalah utama mereka adalah mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan 21,1% mengatakan menciptakan lapangan kerja, dan 12% mengurangi kemiskinan. Jadi menurut saya itu yang paling pertama, bagaimana sebagai seorang calon presiden yang kelak akan memimpin itu memahami apa masalah yang dihadapi oleh generasi muda kita hari ini. Oleh karena itu pasangan Capres Amin memiliki 7 program untuk generasi Z dan milenial, dan yang paling utama adalah menghadirkan lebih dari 15 juta lapangan kerja baru termasuk green jobs ya. Dan yang kedua Mbak dan kawan-kawan semua, saya yakin ada 3 poin penting yang akan menjadikan pasangan Capres Amin itu saya katakan kompatibel dengan generasi muda hari ini. Kalau kita buka survei CSIS, ketika mengkomparasi karakter pemimpin di tahun 2019 dengan yang diharapkan saat ini di pemilu 2024,
Yang menarik di 2019 kemarin, ya, 39,2% masyarakat ingin pemimpin yang merakyat dan sederhana. Sekarang angkanya hanya 15,9% yang menginginkan pemimpin yang merakyat dan sederhana. Nah, di sisi lain, pada 2019 hanya 11,1% masyarakat yang menginginkan pemimpin yang jujur atau anti korupsi. Sekarang angkanya 34,8%. Masyarakat generasi muda ya, itu menginginkan pemimpin yang punya sikap jujur dan anti korupsi. Dan hasil itu pun saya pikir sesuai dengan beberapa lembaga survei lain yang menunjukkan hasil yang serupa, misalkan digambarkan oleh survei SMRC. Nah, artinya apa yang saya katakan, Mbak? Yang kita butuhkan hari ini, itu jadi anak-anak muda hari ini itu sudah jengah, jijik dengan para politisi-politisi gitu, yang menggunakan cara-cara kotor dalam berpolitik ya. Saya ingin katakan lebih dalam, bahkan what comes to the mind when we hear the word politik? Apa yang muncul dalam pikiran anak-anak muda hari ini ketika mendengar kata politik ya? Ada yang mengatakan politisi saja tidak percaya dengan ucapannya. Mereka terkejut ketika masyarakat mengerjakannya. Jadi poin saya yang terakhir dalam konteks ini adalah tugas kita itu bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi juga menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak, dan berkarakter. Dan terakhir, survei CSI juga mengatakan bahwa ketika ditanya apa kompetensi utama yang dibutuhkan pemimpin, 28,7% paling tinggi mengatakan kemampuan membuat perubahan. Dan narasi perubahan saya pikir kompatibel dengan harapan generasi muda. Ditahan dulu Mas Gamal, kita masih punya banyak waktu. Sekarang saya ke Mas Umam. Mas Umam, sebenarnya ada yang beda nggak sih cara kita kemudian atau cara politisi capres dan cawapres meraih suara pemilih secara umum dengan anak muda? Ataukah mungkin alatnya saya berbeda kalau anak muda lewat sosial media atau seperti apa? Iya, pendekatan tentu bisa cukup beragam Mbak Caca, karena bagaimanapun juga anak muda di Indonesia itu memiliki segmen yang sangat beragam. Artinya anak muda itu bukan hanya satu entitas yang sama. Ada kategori anak muda segmen perkotaan, ada segmen pedesaan, ada kategori anak muda dengan segmen santri atau non-santri, yang masing-masing memiliki karakter dan juga model-model yang cukup beragam. Nah, cara untuk mendekati mereka juga cukup beragam. Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Gamal, saya pikir itu juga representasi dari apa yang dimiliki, yang menjadi concern dari masyarakat anak muda secara umum. Tetapi di saat yang sama perlu diletakkan pada satu basis pemahaman tentang perbedaan di dalam konteks melihat ya karakteristik yang berbeda-beda itu. Nah, tetapi ada satu hal secara umum, Mbak. Anak muda baik generasi Z maupun generasi milenial atau yang kita singkat dengan generasi zilenial itu akan cenderung memiliki karakter yang sifatnya civically and politically disengaged. Mereka tidak terlalu suka dengan hiruk-pikuk politik, tetapi bukan berarti mereka kemudian tidak memiliki sensitivitas di dalam konteks merespon politik. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seringkali kemudian bisa direspon dengan baik oleh mereka ketika memiliki kedekatan dengan isu yang mereka concern. Pertama, terkait isu lapangan kerja. Yang kedua, terkait dengan isu pendidikan. Dan kemudian yang ketiga, terkait dengan isu yang sepertinya itu terkait dengan konteks tata kelola pemerintahan yang baik, tadi anti korupsi. Tetapi belum semua ini kemudian bisa melekat pada kepala anak muda. Karena kalau misalnya kita bicara tentang isu anti korupsi, berapa segmen masyarakat kita yang berasal dari kelas menengah terdidik yang paham itu? Nah, itu tidak banyak. Sisi lain ada juga beberapa capres-cawapres yang dalam konteks pendekatannya juga cukup beragam dan itu cukup variatif. Karena sekarang ada kecenderungan medsos itu memiliki kemampuan untuk merecehkan demokrasi. Bukan melecehkan, tapi merecehkan demokrasi. Ketika kita bicara tentang program, visi, misi, dan lain sebagainya, justru yang dikonsumsi oleh mereka adalah sesuatu yang lucu-lucu, yang unik. Meme atau video-video pendek yang kemudian membuat mereka orang figur yang dulu kita bayangkan, oh dia adalah orang yang tegas, orang yang sikapnya begitu vulgar. Tetapi dalam format-format video-video pendek itu, dia bisa berubah dalam frame masyarakat anak muda. Dia adalah orang yang unik, dia yang lucu dan sebagainya. Nah, pendekatan ini tampaknya cukup memiliki impact yang serius, terutama terbukti di Pilpres di Filipina dan juga apa yang terjadi di Turki. Bagaimana kemudian segmen-segmen kelompok medsos itu mampu melakukan penetrasi terlalu cukup dalam untuk membelokkan
Ya. cara pandang anak muda terhadap pemimpinnya. Ya, nanti Mas Umam saya akan masih menunggu ini kehadiran dari Mbak Nadia Ade yang mewakili Ganjar dan juga Mahfud MD pemirsa. Nah, ini penting, saya sampai catat bahwa anak muda ini juga tersegmentasi pemirsa. Ada perkotaan, ada perdesaan, ada pesantren, ada juga mungkin musolah seperti itu dan bermacam-macam. Apakah Capres dan Cawapres ini tahu jangan-jangan mereka kemudian menyamaratakan semua anak muda ketika pemilihan nanti nggak ada yang milih sesaat lagi.